Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku soleh-solehah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, yang berbarokah insya Allah, Allah masih mempertemukan kita walaupun secara virtual, karena kondisi saat ini yang masih pandemi ya. Anak-anakku soleh-solehah, tak terasa ya, kalian yang kemarin masih kelas B2, kelas TK, kelas B2 ya, sekarang udah kelas 1. Yang kemarin kelas 1 sekarang udah naik kelas 2. Yang kemarin kelas 2 sekarang udah gede-gede, udah naik kelas 3. Yang kemarin kelas 3 sekarang udah kelas 4. Yang kemarin kelas 4 sekarang udah kelas 5. Dan yang kemarin kelas 5, yang kalian belajarnya masih kesana kesini seperti itu, yang belajarnya nggak full 1 tahun, sekarang kalian udah kelas 6. Dan sebentar lagi kalian akan lulus dari M3 Almanar ya. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya Mahfud Heru Fatoni. Saya asli dari Bayat, daerah Rawon Jombor, kalau kalian pernah main-main ke sana ya. Dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di Semawung, Gunung Sari, dekat dengan Almanar. Yang kelas 2 sampai kelas 6 insyaallah udah kenal ya dengan saya. Yang kelas 1 khususnya, saya ulangi lagi, nama saya Mahfud Heru Fatoni. Kalian bisa manggil dengan Ustaz Mahfud atau apalah ya, yang penting masih nama saya itu ya. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, yang soleh-solehah, di sini Ustaz ingin sedikit memberikan gambaran kurikulum apa toh yang akan dipakai di MITQ Almanar ya. Apalagi sekarang kondisinya baru pandemi. Terus KBM di Almanar itu seperti apa? Ya, itu biasanya banyak yang ditanyakan. Ya, setelah ini akan kita berikan gambaran. Ya, silakan disimak. Oke ya, kita mulai dari struktur organisasi. Kepala sekolah itu Ustadz Tera, kemudian kurikulum saya sendiri, kesiswaan Ustadz Bayu Nur Rahmat, kemudian bendahara atau TU itu Ustadz Sugiono, kemudian operator Ustadz Farid ya. Ini biasanya ngurusi PIP yang punya kartu Indonesia Pintar itu ya. Kemudian bagian seragam Ustadz Hendro Prayetno. Dan kemudian untuk kesehatan itu Ustadz Rizky Pujianto, yang pusing-pusing atau apalah nanti bisa menghubungi Ustadz Rizky ya. Kemudian yang terakhir ada Ustadz Muhammad Husan bagian tahfidz ya. Berikutnya nih, siapa sih wali kelas kalian ya. Kita mulai dari kelas 1A ya. Kelas 1A wali kelasnya Ustadzah Nuki didampingi sama Ustadzah Launa. Kemudian ada kelas 1B, wali kelasnya Ustadz Nur Hidayah didampingi Ustadzah Hasna ya. Berikutnya kelas 2A itu ada wali kelasnya Ustadzah Evi didampingi Ustadz Rizky. Kelas 2B ya ada Ustadzah Irma sebagai wali kelasnya dan didampingi sama Ustadzah Uswah. Untuk kelas 3A sendiri itu wali kelasnya Ustadzah Nisa, kemudian didampingi sama Ustadz Bayu. Untuk kelas 3B wali kelasnya Ustadzah Santi didampingi Ustadz Fatur sebagai guru agama ya. Kemudian untuk kelas 4A itu wali kelasnya Ustadz Abidin didampingi Ustadz Farid sebagai pengampu mapel umum. Kemudian ada kelas 4B, wali kelasnya Ustadz Yasin dan didampingi sama Ustadz Agung. Untuk kelas 5A itu Ustadzah Lia didampingi oleh saya sendiri ya. Untuk kelas 5B itu wali kelasnya Ustadz Husan sebagai pengampu mapel agama dan didampingi Ustadz Nardi sebagai mapel umum. Kemudian kelas 6A itu wali kelasnya Ustadz Wagini dan didampingi sama Ustadz Amir. Dan yang terakhir ada kelas 6B itu wali kelasnya Ustadzah Rina didampingi Ustadz Arif.
Nah, berikutnya kurikulum yang dipakai di MITQ Almanar, ya. Kita memadukan antara kurikulum dari Kemenak, kemudian kurikulum dari Kemendiknas, dan muatan khusus kepondokan dari MITQ Almanar. Oke, ya, kita akan bahas dari mata pelajaran yang akan kita pakai, ya. Yang pertama, untuk mapel umum, ya. Untuk mata pelajaran umum, kita akan ajarkan bahasa Indonesia, kemudian matematika, IPA, IPS, PKN, SPDP, PJOK, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan TIK. Seperti itu ya untuk mata pelajaran umum. Kemudian kita masuk ke mapel agama. Mata pelajaran agama yang akan kita ajarkan ada Quran hadis, kemudian ada akidah akhlak, ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada bahasa Arab, dan ada baca tulis Al-Quran atau BTA. Kemudian akan kita ajarkan juga muatan khusus yang kita pakai, ya, diantaranya ada tahfidzul Quran 3 juz, ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu kita akan fokus di juz 30, kemudian kelas 3 sampai kelas 4 itu juz 29. Khusus untuk kelas 5 kita akan fokus di juz 1, dan untuk kelas 6 akan mengulang atau murojaah juz 1, juz 29, dan juz 30. Kemudian ada tahfidzul hadis arba'in, ya. Kemudian ada TPQ ya, latihan baca. Dan yang terakhir adalah KPM MITQ Almanar selama pandemi. Yang akan kita gunakan adalah KPM daring atau dalam jaringan, yang mana nanti akan dikoordinasi lewat WhatsApp, grup, atau dan lainnya. Yang kedua itu zonasi yang tahun kemarin kita berlakukan selama pandemi, ya. Nanti akan ada pembelajaran kegiatan belajar mengajar itu di rumah santri, ya, di rumah murid, atau bisa menggunakan masjid setempat, ya. Berikutnya akan dikomunikasikan antara wali kelas dengan wali murid untuk penentuan tempat yang akan digunakan zonasi, seperti itu. Kemudian berikutnya pilihan yang ketiga itu akan diberlakukan shift, ya, pembelajaran tatap muka secara bergantian atau bergilir bertempat di MITQ Almanar di kelas masing-masing dengan komposisi yang sedemikian rupa sehingga akan tetap aman digunakan untuk pembelajaran. Dan yang tak kalah penting, sistem pembelajaran yang akan kita pakai, ya, itu akan kita infokan setelah PPKM berakhir. Jadi yang akan kita ambil itu nanti kita juga akan melihat kebijakan pemerintah, ya. Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk pembelajaran yang akan kita pakai akan kita infokan setelah masa PPKM berakhir, ya, yaitu berakhir tanggal 20. Insya Allah tanggal 20 itu pas hari raya, tanggal 21, 23, 24 itu libur hari tasyrik. Kemudian Bapak Ibu dan anak-anak yang kami banggakan, jangan lupa pakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, mari jaga diri dan jaga keluarga kita. Dan terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.